Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia Syam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 IAIN Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas administrasi pendidikan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Erdianti SAG MPD. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan menurut Anda apa pentingnya mempelajari administrasi pendidikan. Nah, menurut saya pentingnya mempelajari administrasi pendidikan adalah agar kita bisa meningkatkan kualitas pada pendidikan, sebab administrasi pendidikan dapat membantu mengelola dan merencanakan sistem pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara administrasi, sehingga membantu dalam pengelolaan sumber daya dan proses pendidikan sehingga sekolah atau lembaga pendidikan dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian pertanyaan kedua bagian A, apakah yang dimaksud dengan planning, organizing, coordinating, actually, dan controlling? Nah, dalam fungsi administrasi pendidikan, yang pertama itu planning atau perencanaan. Ini adalah tahap di mana tujuan dan sasaran pendidikan ditetapkan. Perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana, dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian sendiri ini melibatkan pengaturan sumber daya, personil, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan rencana pendidikan. Ini termaksud alokasi anggaran, penentuan tanggung jawab, dan pembagian tugas. Kemudian yang ketiga ada coordinating atau koordinasi. Nah, koordinasi adalah proses pengelolaan sebagai elemen dalam sistem pendidikan agar berjalan sejalan. Ini melibatkan komunikasi efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf administrasi. Kemudian yang keempat adalah actualizing atau pelaksanaan. Tahap ini melibatkan eksekusi rencana pendidikan yang telah dibuat guru dan staf untuk melaksanakan program pendidikan sesuai dengan rencana dan tahap rencana yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima itu ada controlling atau pengendalian. Ini merupakan langkah penting untuk memantau dan mengevaluasi hasil pendidikan. Pengendalian mencakup perantauan kerja, identifikasi perubahan yang diperlukan. Pertanyaan kedua bagian B yaitu bagaimana tinjauan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis terkait dengan pentingnya fungsi administrasi pendidikan, planning, organizing, coordinating, actuating, dan controlling dalam sebuah organisasi. Jelaskan pendapat Anda disertai dengan salah satu ayat Al-Quran atau hadis yang mendukung. Nah, yang saya dapat yaitu dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya yaitu sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, dalam ayat ini yaitu mengandung terkait dengan organisasi yaitu musyawarah, di mana musyawarah itu mengumpulkan sekelompok orang kemudian melakukan perbincangan sehingga terjadilah pengorganisasian yang berada di dalam kelompok tersebut. Baik, soal yang ketiga yaitu jika suatu saat nanti Anda diterima bekerja sebagai tenaga administrasi dalam sebuah sekolah atau madrasah yang organisasinya kurang mendukung, baik dari segi lingkungan kerja maupun penyelenggaraan administrasi sekolah, apa yang Anda lakukan dalam upaya memperbaiki kondisi tersebut? Baik, upaya yang mungkin bisa saya lakukan yang pertama itu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Masalah yang ada, saya akan berbicara dengan staf atau guru dan manajemen sekolah untuk memahami permasalahan apa yang sedang terjadi dalam sekolah tersebut. Yang kedua itu melakukan evaluasi. Saya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses administrasi dan sistem yang ada.
Ini termaksud meninjau prosedur kebijakan dan alokasi sumber daya. Kemudian saya akan melakukan pelatihan dan pengembangan. Jika ada kekurangan dalam keterampilan atau pengetahuan dalam tim administrasi, saya akan mendorong pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga pengajar ataupun para administrator yang berada di lingkungan sekolah, sehingga tujuan yang ingin kita capai dari suatu sekolah itu bisa tercapai dan sekolah tersebut bisa berkembang sebagaimana mestinya, tidak mengalami pengunduran. Baik, untuk pertanyaan keempat, bagian A itu sebutkan apa saja yang terdapat dalam instrumen administrasi peserta didik dan berikan minimal 2 contoh yang disertakan dengan formatnya. Nah, untuk pertama-tama itu kita harus mengetahui apa itu instrumen administrasi peserta didik. Instrumen administrasi peserta didik adalah alat atau dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data dan informasi tentang siswa atau peserta didik. Nah, contoh formatnya itu seperti yang terdapat pada buku mutasi siswa seperti ini. Nah, pada buku mutasi siswa itu terdapat nomor urut, tanggal, nama siswa, jenis kelamin, terus nomor induk, berasal dari sekolah mana, berasal dari sekolah, nomor induk juga, kemudian kelas, kemudian ada persetujuan Kanwil atau Kenko, terus tanggal dan nomor, kemudian jadwal keluarnya yaitu terdapat nomor urut, tanggal, nama siswa, nomor induk, jenis kelamin, kelas, nomor surat pindah, serta keterangan pindah kemana. Nah, kemudian yang kedua itu contohnya seperti pada buku kelapar siswa seperti ini. Nah, di sini terdapat nomor urut, nomor induk, nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama orang tua siswa, terus tanggal naik atau masuk kelasnya, kemudian tanggal keluar sekolahnya itu kapan. Di sini contohnya seperti begini. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 bagian B, yaitu apa peran tenaga administrasi dalam pelaksanaan administrasi peserta didik? Jelaskan pendapat Anda. Nah, pendapat saya itu yang pertama, pengumpulan dan pengelolaan data, di mana tenaga administrasi ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data penting tentang peserta didik. Nah, seperti daftar hadir, data kontak, riwayat kesehatan, dan informasi pribadi lainnya. Data ini juga diperlukan untuk mengelola siswa dengan efisien. Kemudian yang kedua itu pendaftaran dan penerimaan siswa. Nah, tenaga administrasi membantu dalam proses pendaftaran dan penerimaan siswa baru. Mereka membantu pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan, mengatur jadwal wawancara atau ujian, dan menginformasikan prosedur penerimaan kepada orang tua siswa. Kemudian yang ketiga yaitu pemeliharaan rekam jejak siswa, di mana tenaga administrasi harus menjaga rekam jejak siswa, termasuk catatan akademik, hasil ujian, dan informasi lainnya. Ini membantu dalam pemantauan perkembangan akademik siswa dan memastikan bahwa semua data tersedia dan akurat. Kemudian yang keempat yaitu administrasi kehadiran, di mana tenaga administrasi itu biasanya bertanggung jawab atas daftar hadir siswa, mencatat kehadiran dan absensi, serta melaporkan data ini kepada pihak yang berwenang. Hal ini penting untuk menentukan kepatuhan siswa terhadap peraturan sekolah. Pertanyaan kelima bagian A, sebutkan apa saja yang termaksud dalam instrumen administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan berikan minimal 2 contoh yang disertai dengan formatnya. Nah, A, instrumen administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mencakup berbagai dokumen dan prosedur yang digunakan untuk mengelola personal di lembaga pendidikan.
Nah, adapun contoh formatnya untuk tenaga kependidikan yaitu contohnya seperti daftar hadir siswa. Nah, seperti gambar yang saya tampilkan, yang pertama itu ada nomor absensi, kemudian ada nomor induk, nama, kemudian ada bulan, serta tanggal pada kolom-kolom yang harus diisi oleh guru. Kemudian format tenaga pendidik yaitu seperti daftar nilai pengetahuan. Nah, di sini kita harus mengetahui nomor NIS, ada NIS-nya, kemudian ada nama, setelah itu ada nilai, kemudian ada peringkat, setelah itu ada deskripsi pada yang harus diisi oleh tenaga pendidik. Seperti contoh pada gambar ini. Pertanyaan kelima bagian B yaitu apa peran administrasi dalam pelaksanaan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Jelaskan pendapat Anda. Jadi menurut saya itu peran administrasi dalam melaksanakan administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan itu sangat penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas lembaga pendidik. Nah, adapun beberapa perannya itu seperti yang pertama perencanaan. Nah, administrasi membantu dalam perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, termasuk guru dan staf pendidikan. Hal ini melibatkan perencanaan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya. Nah, administrasi juga bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia, termasuk penggajian, pengaturan jadwal, pemantauan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian pengawasan. Administrasi juga berperan dalam pengawasan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk memastikan bahwa tugas mereka itu dilaksanakan sesuai dengan standar dan tujuan pendidik. Kemudian itu pemeliharaan dokumentasi, di mana administrasi mengelola dokumen dan catatan terkait tentang pendidikan dan tenaga kependidikan seperti kontrak kerja, absensi, dan juga catatan pelatihan. Kemudian yang kelima yaitu penyediaan sarana dan prasarana di mana administrasi juga terlibat dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan juga administrasi di sekolah. Kemudian yang keenam, koordinasi. Nah, administrasi juga memfasilitasi koordinasi antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk memastikan kerjasama yang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian pertanyaan nomor 6 bagian A itu sebutkan apa saja yang termaksud dalam instrumen administrasi sarana dan prasarana pendidikan dan berikan minimal 2 contoh yang disertai dengan formatnya. Nah, instrumen administrasi dan sarana dan prasarana pendidikan mencakup berbagai dokumen dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas fisik, perlengkapan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan. Nah, contoh dari sarana yaitu seperti daftar inventaris laboratorium bahasa sekolah atau madrasah. Nah, di sini ada nomor, kemudian ada nama barang, kemudian ada jumlah barang yang diberikan, kemudian ada keadaannya apakah baik atau tidak. Nah, contohnya di sini seperti nama barangnya itu master control. Di situ ada 40 jumlahnya yaitu 40 channel, kemudian keadaannya itu baik. Kemudian contoh dari prasarana yaitu seperti ini. Keadaan prasarana tahun anggaran. Nah, di sini ada nomor, ada tanah gedung,
Kemudian ada status pemilikan. Nah, di mana ini apakah tanah yang akan kita bangun sebuah lembaga pendidikan itu apakah milik negara atau bukan. Nah, di sini ada pilihan antara sewa, kemudian ada pinjaman, kemudian jumlah tanah yang diberikan itu berapa, kemudian ada luas tanah yang ingin dibuatkan lembaga pendidikan itu luasnya seberapa. Nah, contohnya itu seperti ini. Selanjutnya pertanyaan ke-6 itu bagian B. Apa peran tenaga administrasi dalam melakukan administrasi sarana dan prasarana pendidikan? Jelaskan. Nah, tenaga administrasi memiliki peran penting dalam melaksanakan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Adapun peran utamanya yaitu yang pertama itu merencanakan dan pengelolaan sumber daya, di mana tenaga administrasi terlibat dalam perencanaan penggunaan sumber daya fisik seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Nah, mereka memastikan bahwa sumber daya ini dialokasikan dengan efisien sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan melakukan penjadwalan penggunaannya. Kemudian yang kedua itu ada pemeliharaan dan perawatan, di mana administrasi juga bertanggung jawab untuk memastikan pemeliharaan dan perawatan yang tepat terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Mereka dapat mengatur perbaikan, pembersihan, atau pemeliharaan rutin untuk memastikan agar fasilitas tersebut tetap dalam kondisi baik. Kemudian yang ketiga itu ada pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, di mana tenaga administrasi membantu dalam pengadaan dan pengelolaan perlengkapan yang diperlukan dalam proses pendidikan seperti buku, teks, peralatan laboratorium, dan perangkat komputer. Mereka mengatur pembelian, distribusi, dan pemantauan perlengkapan tersebut. Nah, ya, kemudian selanjutnya adalah keamanan dan keselamatan. Nah, menjaga keamanan dan keselamatan fasilitas pendidikan adalah tanggung jawab administrasi, di mana mereka dapat merancang prosedur keamanan, mengordinasikan kepada petugas keamanan, dan memastikan bahwa ruang kelas dan fasilitas lainnya aman untuk digunakan. Kemudian yang kelima yaitu dokumentasi dan pelaporan. Administrasi juga mencatat dan melaporkan data yang terkait dengan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mereka. Mereka menjaga dokumen inventaris, catatan pemeliharaan, dan laporan keadaan fasilitas. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.